Selamat pagi Tribuners, salam damai Natal. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, di momen yang menggembirakan ini, kita khususnya umat Katolik dan umat Kristiani dimanapun berada akan merayakan sukacita Natal untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tribuners, saya Darwin Sijabat akan berbincang dengan Romo Astono dari Paroki Gregorius Agung Jambi. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pesan Natal pada tahun 2023. Ya, selamat pagi Romo. Selamat pagi Bang Darwin. Ya, pemirsa Tribuners, untuk kita berbincang dengan Romo, kita akan terlebih dahulu Romo akan menyapa pemirsa dimanapun berada. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai, salam sukacita Natal untuk kita semua. Tuhan mengunjungi kita semua. Baik Romo, untuk di tahun 2023 ini Romo, Iya. Apa yang menjadi tema Natal kali ini Romo? Iya, terima kasih Bang Darwin. Tema Natal kita secara nasional adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi dunia. Itu tema yang secara umum kita renungkan bersama. Dan secara khusus untuk umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, tahun ini memilih tema setia seperti para pendahulu kita. Tema ini dihubungkan dengan tahun yang memang sedang kita masuki sejak awal Advent yang lalu sampai nanti Advent tahun depan atau Pesta Kristus Raja tahun depan, di mana umat Katolik sedang menjadikan tahun ini sebagai tahun keluarga. Maka kita hubungkan itu dengan tema tahun keluarga itu. Dari tema ini kan kita mengkhususkan tentang keluarga ya Romo ya? Iya. Jika kita lihat dari tema ini, apa yang menjadi refleksi untuk umat Katolik ini Romo? Iya. Hakikat perayaan Natal adalah perayaan kunjungan Tuhan. Allah hadir dalam putranya untuk membawa manusia ke dalam damai. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan alam semesta. Dan menarik bahwa Allah mengambil langkah mendatangi manusia, mengunjungi manusia dengan cara menghadirkan putranya sendiri masuk dalam satu keluarga. Allah hadir dalam satu keluarga, dalam keluarga kecil Nazaret untuk memulai karya keselamatannya bagi umat manusia. Ini yang pertama-tama kita mau sadari. Itulah bagaimana Allah mengambil langkah untuk mendamaikan dan menyelamatkan manusia. Nah, dalam konteks ini tentu lalu keluarga-keluarga Katolik diharapkan juga sadar bahwa panggilan hidup berkeluarga itu adalah panggilan yang luar biasa kudus. Luar biasa kudus karena Allah sendiri yang memilih, Allah sendiri yang terlibat di dalamnya. Dan karena itulah lalu layak sekali dan sudah sewajarnya kalau kemudian keluarga-keluarga Katolik di Natal ini mencoba belajar bagaimana Yesus yang hadir dalam keluarga kecil Nazaret itu juga hadir di hidup keluarga ini yang utama menjadi permenungan kita. Dan menarik juga bahwa memang kesadaran akan kenyataan bahwa Yesuslah yang hidup dalam keluarga Katolik, di mana ada Bapa, Ibu, Anak, di mana Yesus sendiri hadir untuk membawa damai, maka sudah seyogianya damai itu hidup dalam keluarga dan sekaligus menjadi perjuangan. Maka di satu sisi ini adalah kegembiraan yang luar biasa, tetapi di lain pihak ini adalah panggilan di mana keluarga-keluarga Katolik diajak untuk menjadikan keluarga yang menghadirkan kasih Allah sendiri. Maka biasanya ada 5 hal yang menjadi permenungan penting untuk umat Katolik, dan perjuangannya tentu adalah pertama, bagaimana keluarga Katolik berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan keluarga itu keluarga yang sehati.
orang yang punya relasi yang sungguh sehati itu dalam banyak hal kemudian akan menjadi baik. Semua akan berpikir tentang apa yang saya bisa buat untuk saudara saya. Selain sehati juga kita ingin bahwa keluarga-keluarga Katolik seperti keluarga Nazaret juga akhirnya menjadi keluarga yang berdoa. Hidup keluarga tanpa didukung oleh doa yang baik, tanpa didukung oleh kebiasaan berdoa yang rutin dan memang menjadi kebutuhan masing-masing anggota keluarga, maka keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau keluarga itu dilandasi oleh hidup doa yang baik, saya yakin bahwa keluarga itu pada akhirnya juga akan menjadi cermin baik bagi tetangga-tetangga, bagi keluarga-keluarga yang lain. Selain juga Yang ketiga, keluarga yang berdoa, yang ketiga adalah keluarga yang melayani. Harapannya dan keyakinan umat Katolik itu ketika masing-masing anggota keluarga berpikir tentang apa yang paling baik bisa saya buat untuk anggota keluargaku, maka keluarga itu akan hidup. Karena tidak ada satupun yang berpikir untuk menarik orang lain, anggota lain untuk memenuhkan keinginan diri. Tetapi semua berpikir apa yang saya bisa buat untuk kebaikan anggota keluarga saya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Romo? Yang keempat adalah keluarga yang mewartakan. Kita mengerti bahwa seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf, ketika Yesus ada bersama dengan mereka, mereka mewariskan iman kepada Yesus, mendampingi Yesus dalam hidup doa, dalam hidup bermasyarakat, dan sebagainya. Keluarga yang mewartakan adalah keluarga di mana di dalam keluarga itu harapannya masing-masing anggota keluarga itu sungguh saling membantu untuk semakin dalam menghayati iman, tetapi juga sekaligus semakin dalam pengertian dan pemahaman tentang iman. Keluarga yang seperti inilah yang diharapkan sungguh menjadi cerminan dari keluarga kecil Nazaret, sehingga siapapun yang hidup dalam keluarga itu bertumbuh baik dalam iman, bertumbuh baik dalam persekutuan, dan juga yang lain. Dan yang terakhir adalah bahwa keluarga yang Yesus hidup di dalam dirinya adalah keluarga yang seperti keluarga Nazaret menjadi kesaksian akan kasih Allah. Normalnya bahwa keluarga-keluarga Katolik dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menjadi contoh akan bagaimana membangun hidup keluarga yang baik bagi saudara-saudari di sekitarnya. Ini yang lalu menjadi pemaknaan dasar bagi umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, bagaimana kehadiran Allah dalam keluarga kecil Nazaret itu mestinya menghidupkan keluarga Katolik dalam pengalaman hidup sehari-hari. Saya kira begitu, kan? Ya, itu Romo. Berarti pemirsa ada 5 poin yang menjadi renungan kita untuk sebagai keluarga Yesus hadir di dalam keluarga Nazaret. Nah, setelah itu Romo, kan saat ini seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini sedang dalam masa politik ya, untuk pemilu di 2024. Betul. Jadi kalau dikaitkan dari Natal sendiri, apa yang menjadi hikmat Natal untuk di politik ini, Romo? Iya. Menarik juga ya. Iya, Romo. Begini saudara, jadi Natal itu kan cara Allah mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan manusia satu sama lain, mendamaikan manusia dengan alam semesta ini. Maka memaknai Natal dalam tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi bumi, dalam konteks tahun pemilu ini bagi kita tentu menjadi kepentingan besar. Kalau Allah saja melihat kehidupan manusia yang ternyata tidak mudah untuk hidup berdamai, lalu Allah hadir untuk membawa damai kepada Allah, dengan Allah, dengan sesama, dengan alam semesta. Begitu mestinya kita umat Kristiani menghayati damai itu juga dalam kerangka aktif terlibat dalam membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, rukun, bermartabat, dan masing-masing menemukan kesejahteraan hidup sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Karena itu tentu setiap pribadi Kristiani mesti dalam proses pemilu nanti atau dalam masa-masa ini diharapkan supaya terlibat aktif.
Terlibat aktif yang seperti apa? Tentu terlibat aktif, satu, pasti akan mendukung segala macam gerak persiapan maupun juga nanti pada saat nanti pemilu yang mengarah kepada kesejahteraan umum dan keadilan bersama. Maka tentu umat Kristiani diharapkan tidak terjebak dalam permainan politik yang misalnya soal politik uang, politik kekuasaan yang kadang-kadang begitu demi kekuasaan lalu berani mengorbankan rakyat dan sebagainya. Kita tidak berharap begitu. Kita berharap bahwa pribadi Kristiani yang mengalami damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan alam semesta ini mestinya mendukung mereka semua yang bercita-cita luhur untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang mengalami kesejahteraan bersama, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang memperjuangkan baik cita-cita luhur para pendiri bangsa ini. Artinya begitu ya. Artinya Romo berarti setiap umat diharapkan berperan dalam konteks pemilu nanti ya Romo ya. Kita ingin bahwa tidak ada satupun umat Kristen yang menjadi golput nanti. Tetapi masing-masing sungguh-sungguh ambil bagian dalam perannya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini nanti. Karena pilihan yang baik, pilihan yang bijak, memilih pemimpin yang memang berorientasi kepada kesejahteraan bangsa ini sesuai dengan cita-cita para pendiri akan membantu pertumbuhan bangsa ini menjadi semakin baik. Tetapi kalau pemilih hanya tidak pas, pemilihan tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, bisa jadi seperti dalam banyak pengalaman, pemilu itu kan sering ya di satu pihak membawa kegembiraan, tetapi lain pihak kadang-kadang menyisakan banyak hal, perpecahan, pertikaian yang kadang-kadang tidak segera usai. Situasi seperti ini memang tidak terelakkan, tetapi ketika kemudian kita semua berpikir demi kesejahteraan bangsa, demi keadilan bersama, pasti hati yang seperti itu akan menjadikan siapapun akan memilih pribadi-pribadi yang memang layak menjadi pemimpin bangsa ini, begitu. Baik, semoga nanti yang tampil di pemilu nanti adalah pribadi yang layak untuk memimpin bangsa ini. Ya, untuk kita di pemirsa Tribuners berada di penghujung pesan Natal tahun 2023 ini, ya Romo, apa yang menjadi pesan damai Natal di tahun 2023 ini? Ya, dalam konteks tahun pemilu ini, pertama-tama mari kita berusaha sebaik mungkin seperti Allah yang menjelma menjadi manusia untuk membawa damai dan sukacita bagi umat manusia. Begitu juga mari hadir kita di masyarakat kita, di bangsa kita adalah hadir yang membawa damai, hadir yang membawa kesejukan, hadir yang membawa kesejahteraan bersama. Dan seperti saya katakan tadi, termasuk juga dalam keluarga. Marilah 5 pilar hidup menggereja itu dihidupi baik dalam hidup keluarga Katolik terutama, supaya dengan cara demikian memang keluarga-keluarga pun ambil bagian aktif dalam membawa damai dan sukacita. Tidak hanya bagi setiap anggota keluarga, tapi juga bagi masyarakat seluruhnya, apalagi juga bagi alam yang kita mengerti situasinya juga tidak baik-baik saja, begitu. Begitu saja, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan tayangan kali ini dari Paroki Santo Gregorius Agung, menyapa pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Romo, terima kasih atas waktunya. Damai di bumi, damai di hati.